Shalom, shalom. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali kita dalam PJJ ini, anak-anak. Walaupun kita masih belajar dengan jarak jauh, namun Miss percaya Tuhan Yesus senantiasa memelihara hidup kita dan memberikan kita semangat terus ya anak-anak. Anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran bab 9, cara hidup orang benar. Semua buka bukunya anak-anak pada halaman 57. Sebelum memulai terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak ya. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kita meminta Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan walaupun jarak jauh. Kita diberikan kekuatan semangat untuk belajar. Mari kita satukan hati dan tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini kami boleh bertatap wajah kembali. Sekalipun kami belajar jarak jauh Tuhan, namun kami percaya Engkau selalu memberikan perlindungan, Engkau memberikan kecerdasan, kemampuan bagi kami selama kami PJJ ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami, berkatilah kami Tuhan, kami merindukan bangsa kami ini pulih Tuhan atas pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami tetap berharap kepada Engkau. Kami akan mendengar sebagian firman kebenaran-Mu melalui pendidikan agama Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin anak-anak. Bab 9 ini cara hidup orang benar. Apa itu cara hidup orang benar? Mari kita memulai. Melakukan kehendak Allah di halaman 58. Apa itu Miss melakukan kehendak Allah? Sebelumnya Miss Ati cerita sesuai dengan buku ini, ada anak bernama Trisna. Ketika anak-anak Trisna ini sedang belajar di meja ya, di cerita kisahnya, dia tidak sengaja menumpahkan tinta. Anak-anak tahu tinta ke meja, tinta warna hitam. Anak-anak, ada tinta tidak ya di sini ya? Oh, di Racimis tidak ada tinta. Contoh saja anak-anak, ini botol tinta, tidak sengaja Trisna menjatuhkannya ke meja, kena taplak meja ya. Trisna ketakutan, dia ketakutan kalau ibunya nanti marah karena tinta itu mengotorin taplak meja ibu. Nah, ada bibinya, Bibi Nani ini adalah adik ibu dari Ibu Trisna ya, membantu Trisna untuk menyuci taplak meja yang kena noda tinta itu. Akhirnya bersih, anak-anak bersih kembali, dijemur kering, bersih tanpa noda satu pun juga. Bibi Nani mengatakan kepada Trisna, nanti kalau ibu pulang jujur berkata bahwa tidak sengaja menumpahkan tinta ke taplak meja itu ya anak-anak ya. Ya, Trisna menurut, tapi hatinya berkata, lah taplak mejanya sudah bersih, tidak ada noda, kenapa harus jujur kepada ibu untuk mengatakan demikian? Itulah di dalam hatinya. Akhirnya begitu ibunya pulang, Trisna pun melakukan kejujuran itu ya anak-anak. Dia minta maaf kalau tadi tidak sengaja menumpahkan tinta ini ke atas taplak meja. Ibunya pun mau menerima dengan kejujuran yang Trisna inginkan. Ya, anak yang Tuhan inginkan ya. Kejujuran itu sangat penting. Kita harus melakukan kehendak Allah. Allah suka dengan anak yang jujur. Anak-anak, semua yang Allah kehendaki di dalam kita tertulis di kitab suci, kita melakukan kejujuran, kebajikan. Karena Alkitab adalah firman Allah, kita harus, sumber hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi anak-anak, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan inginkan kita bersikap jujur. Sekalipun kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan, ya seperti Trisna tadi, hatinya berkata jujur atau tidak, karena dia berkata taplak mejanya sudah bersih dicuci, apalagi mau jujur berkata sama ibu. Tidak perlu lagi, itu menurut kedagingan, pikiran duniawi ya anak-anak ya, pikiran bukan dari kehendak Allah. Tapi di sini kita belajar tentang kehendak Allah adalah berkata-kata dengan jujur, melakukan segala perbuatan, tindakan hari-hari kita dengan kejujuran ya anak-anak ya. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah ya.
Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, anak-anak, orang yang telah diperdamaikan dengan Allah dianggap sebagai orang benar karena Kristus. Berarti kalau kita percaya dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita, anak-anak, kita yakin dan percaya dosa kita, perbuatan kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Hidup kita penuh damai sejahtera. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada Roh Allah yang berkata, harus kita jujur. Anak-anak, kita tidak boleh menentang dengan kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, orang benar harus memusatkan pada kebenaran. Ya, orang benar tidak melakukan kebohongan. Ya, kebenaran adalah milik Allah, kehendak Allah. Untuk itu kita harus melakukan kebenaran. Ya, semua kebenaran memuliakan Allah. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Tidak ada. Roh sukacita, siapa yang mau menentang sukacita? Sukacita dari mana? Dari Yesus Kristus. Ya, damai sejahtera dari mana? Dari Yesus Kristus. Sukacita, Tuhan inginkan kita bersukacita, tidak bersungut-sungut. Masa PJJ ini masa yang menjemukan, tetapi kita Tuhan inginkan kita tetap sukacita walaupun masa pandemi belajar di rumah PJJ. Kita punya damai sejahtera karena apa? Karena Allah inginkan buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Ya anak-anak, kita sabar menghadapi semua ini. Ya anak-anak, ya, kita murah hati menolong teman yang susah. Anak-anak, kita lakukan kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua adalah buah-buah roh. Nah, B, anak-anak melepaskan keinginan daging. Apa itu melepaskan keinginan daging? Ini daging tubuh kita ini, anak-anak. Kalau kita tidak mau melepaskan keinginan daging, maksudnya hawa nafsu. Keinginan daging itu hasrat kita. Keinginan daging itu keinginan kita, bukan keinginan dari Allah. Kita harus tunduk akan kebenaran firman Tuhan, ya anak-anak. Anak-anak di sini pernah tidak berbohong? Ayo, siapa yang pernah berbohong? Tunjuk tangan. Semua orang tidak mau mengaku kebohongannya. Tapi di sini anak-anak, coba anak-anak renungkan kapan anak-anak pernah berbohong, mulai berbohong sama orang tua atau sama guru, masalah pekerjaan rumah, masalah pekerjaan sekolah, anak-anak, ya. Ingat tidak anak-anak? Kapan mulai berbohongnya? Pertama kali, ingatkah kamu? Nah, anak-anak Miss mau bercerita di sini anak-anak, ya. Tuhan tidak suka dengan anak yang berbohong. Tapi iblis senang sekali bersahabat dengan orang yang berbohong. Iblis suka dengan orang berbohong. Kalau kita sering melakukan kebohongan anak-anak, nanti hobinya sukanya berbohong terus, merasa diri benar padahal berbohong. Dia akhirnya menjadi temannya si iblis, budak bohong. Anak-anak budaknya si dosa, karena berbohong itu dosa. Bersahabat dengan iblis. Iblis suka sekali bersahabat dengan orang berdosa. Iblis ingin mengikat kita, mengikat manusia sebagai budaknya. Yo, berbuat bohong terus yuk, berbuat bohong terus. Nah, lama-lama itu menjadi sifat karakter tabiat kita, hidup kita berbohong. Seperti Trisna tadi, dia lawan, dia tidak mau. Dia harus jujur mengatakan bahwa dia menumpahkan tinta di taplak meja ibunya. Dia lawan itu rasa berbohongnya. Dia jujur mengatakan kepada ibunya. Anak-anak, mari kita anak-anak hidup dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak daging. Kalau kehendak daging ini awan nafsu, mau marah ya, mau marah, mau berbohong, mau merasa dirinya paling benar, merasa hebat, yang lainnya tidak.
Ya, orang yang suka marah-marah, anak-anak itu keinginan daging namanya ya. Berbohong itu keinginan daging. Mari kita lepaskan itu. Kita ikutin kebenaran di dalam Tuhan. Ini ada cerita bapak-bapak anak-anak ya, cerita ini Pak Idris mempunyai keluarga, anak-anak mempunyai anak. Pak Idris ini hobinya marah, setiap hari marah terus kepada istrinya, kepada anaknya. Suatu saat anaknya sakit, anak-anak. Waktu anaknya sakit, Pak Idris ketakutan ya. Lalu apa yang dia lakukan anak-anak? Dia menyadarin kalau dia selalu dia marah-marah. Kalau anak istri dimarahin terus, kalau Pak Idris tidak ada di rumah, ibu atau istrinya, anak-anaknya senang. Kenapa? Karena Pak Idrisnya tidak ada. Pak Idris ini selalu menciptakan kemarahan, kedagingan dia. Anak-anak, kalau orang tua suka marah, kalau orang tua tidak di rumah mungkin senang ya, karena malas dengar kata-kata orang tua yang suka marah-marah. Tapi di rumah pasti orang tuanya baik-baik ya, ayahnya tidak seperti Pak Idris. Pak Idris kalau keluar rumah, orang anak-anak dan istrinya senang karena ada damai. Kalau dia datang dia marah-marah lagi. Suatu saat kembali lagi, ulangin dia cerita anaknya sakit. Terus ketika anaknya sakit, Pak Idris ketakutan anak-anak. Dia datang kepada Tuhan, berdoa memohon ampun dosa. Tuhan, tolong sembuhkan anak saya, Tuhan. Saya berjanji untuk tidak marah-marah, untuk melepaskan keinginan daging yang suka marah-marah ini. Anak-anak akhirnya anaknya sembuh ya. Inilah untuk pertama kalinya Pak Idris menangis di hadapan Tuhan. Pertama kalinya Pak Idris berdoa di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Ya, lalu dia berlutut, anaknya sembuh. Ya, Tuhan mendengar doa Pak Idris. Anaknya menjadi sembuh. Anak-anak Pak Idris mulai dia bertobat, melepaskan keinginan dagingnya, ya. Ia mulai belajar menguasai dirinya, anak-anak. Ia mulai berusaha mengasihi istri dan anak-anaknya, tidak seperti dulu lagi yang suka marah-marah. Sekarang dia sudah melepaskan keinginan dagingnya. Ya, anak-anak, melepaskan keinginan daging itu bukan seperti menghapus papan tulis cepat, tidak, penuh proses anak-anak ya. Keinginan daging adalah perbuatan dosa anak-anak. Keinginan daging itu berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Keinginan daging itu bertentangan dengan roh Allah. Anak-anak, kita mulai belajar bagaimana melepaskan keinginan daging. Mungkin anak-anak ada yang sering malas bangun pagi masa PJJ ini. Mungkin anak-anak malas berdoa. Mungkin anak-anak sering malas membantu orang tua. Kita mau berubah, kita mau taat dengan kebenaran, kita mau melepaskan keinginan daging kita mau meninggalkan dosa kita ya, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat melepaskan manusia dari dosa. Untuk pengampunan dosa kita datang berdoa seperti Pak Idris tadi, Tuhan ampunin saya sering berbohong dan malas mengerjakan tugas. Ampunin saya sering melawan orang tua. Saat ini Tuhan ampuni dosa saya mau Tuhan ikut Tuhan Yesus. Saya mau berjalan dalam kebenaran Tuhan. Seperti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera tadi yang dikatakan tadi. Anak-anak kita belajar, Tuhan, tolong Tuhan. Mampukan kami melepaskan keinginan daging ya anak-anak ya. Nah anak-anak, next, apalagi itu? Hidup untuk keselamatan kekal. Nah, apa itu hidup untuk keselamatan kekal? Kalau kita berbicara keselamatan kekal, pasti arahnya ke Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengandungkan anaknya yang tunggal. Siapa itu? Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Nah, Miss Ati mau bercerita juga anak-anak seorang atlet pelari di buku kamu halaman 60. Anak-anak kalau memperhatikan seorang penggulat yang mendapat juara, dia mempunyai kaki satu, anak-anak. Seorang penggulat kaki satu bisa menjuarai pertandingan pergulatan ini, itu suatu hal yang luar biasa. Kenapa? Anak-anak dia rajin berlatih, anak-anak ya. Setiap hari dia berlatih ya anak-anak ya.
dia rajin berlatih. Walaupun kakinya satu, dia rajin berlatih, berusaha keras berlatih. Walaupun banyak tantangan, dia berusaha keras untuk berlatih anak-anak. Akhirnya dia berhasil. Walaupun kakinya satu, penggulat ini anak-anak, dia bisa menjuarai. Kenapa? Dia mau melakukan tata cara, dia mau melakukan aturan, dia mau melakukan apapun yang membuatnya dia berhasil. Ya, semua cara dia lakukan, tata tertib, segala aturan-aturan dia lakukan anak-anak agar dia akan meraih medali. Medali itu apa? Dia mendapatkan kejuaraan, piala. Dia berhasil walaupun kakinya satu, luar biasa anak-anak. Begitu juga seorang pelari setiap hari tekun berlatih ya. Seorang pelari dia latihan fisik, cara dari start sampai finish, bagaimana cara lari yang cepat hingga akhir finish, berhasil menjuarai. Seorang pelari itu memerlukan waktu berlatih latihan fisik. Tidak gampang anak-anak, dalam sesuatu pertandingan pasti mereka perlu latihan yang keras. Nah anak-anak, apa yang dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada Timotius? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras seharusnya yang pertama menikmati hasilnya. Tadi saya katakan anak-anak olahragawan itu, dia menuju keberhasilannya itu tidak gampang. Dia berusaha mengikut peraturan-peraturan. Juga seorang petani menikmati hasil pertamanya. Dia petani bukan enak anak-anak ya, untuk bercocok tanam itu, memupuk bibit padinya, mencocok tanamannya, menggemburkan tanah, memberikan air, memperhatikan padinya, ataukah dimakan oleh burung, oleh musuh-musuh yang ingin mengambil musuh-musuh tanaman, maksudnya arti ya musuh-musuh tanaman itu yang ingin mengganggu padinya. Dia rawat padinya sedemikian sehingga menghasilkan. Anak-anak, segala sesuatu ini adalah jerih payah untuk mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga dengan kita orang yang percaya ini anak-anak. Untuk kita meraih hidup yang kekal, kita berjuang melawan keinginan daging kita. Aturan-aturan itu ada di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab menuntun, menegur, mendidik, membina kita. Kita ikutin aturan-aturan yang ada di dalam Alkitab untuk menuju keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya anak-anak, tujuannya kita mendapat kebahagiaan di hidup yang kekal. Nah, orang yang percaya, anak-anak, kita yang percaya harus menjaga kekudusan hidup, melepaskan kedagingan. Ya anak-anak ya, kita harus melepaskan kedagingan hawa nafsu kita. Kita mau belajar. Proses hidup itu belajar anak-anak. Tidak berbohong, taat orang tua ketika dilarang main game, waktunya istirahat dan belajar. Kita tunduk dengan segala peraturan di rumah anak-anak. Peraturan di rumah kita, taat kepada kedua orang tua kita untuk keselamatan hidup yang kekal. Hidup untuk keselamatan kekal. Hidup kita untuk keselamatan kekal. Anak-anak kita belajar. Peraturan di sekolah kita turutin. Ketika peraturan di sekolah Google Meet harus membuka kamera, wajah diperlihatkan, memakai seragam, melakukan tugas PR, menyerahkan tugas tepat waktunya, ibadah online. Anak-anak kalau mengikuti itu, anak-anak mendapat keselamatan yang kekal. Karena Tuhan suka sekali dengan anak yang taat, yang tunduk. Bukan hanya sekedar membaca peraturan, bukan hanya sekedar membaca Alkitab,
tetapi kita mau melakukan kebenaran itu, ya anak-anak, hingga kita bisa meraih mahkota hidup yang kekal. Seperti pelari tadi mendapat medali emas itu, mendapat piala bukan hal yang gampang. Dia berusaha keras, berusaha ikut aturan. Kita juga anak-anak saat ini kita berusaha keras untuk tidak berbohong, berusaha keras untuk taat, berdoa anak-anak lepas dari masa pandemi ini. Nah anak-anak, kesimpulan yang harus anak-anak terima dalam materi pelajaran cara hidup orang benar adalah harus melakukan kehendak Allah, yaitu menaati apa yang Allah inginkan di dalam kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Galatia tadi anak-anak, Galatia 5 ayat 22-23, kita melakukan kehendak Allah, kita melepaskan keinginan daging kita, hawa nafsu kita yang sering berbohong, kita lepaskan, jangan berbohong lagi. Nah, kita hidup untuk keselamatan yang kekal. Puji nama Tuhan, sekian materi dari Miss. Tetap semangat belajar anak-anak. Belajarlah walaupun kita jarak jauh. Belajar tetap semangat sekalipun tidak seperti dulu lagi kita bertemu di sekolah atau di ruangan kelas. Belajar sungguh-sungguh anak-anak, karena Tuhan Yesus senang dengan anak yang taat, terutama kedua orang tua kita. Bangga kalau melihat hasil nilai rapot kita bagus-bagus. Ya anak-anak, mari kita satukan hati, kedua tangan kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas materi ini ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk melepaskan keinginan daging kami, melepaskan segala keinginan kami. Biarlah Tuhan, kami mau Tuhan meraih hidup yang kekal. Kami percaya Tuhan, ketika kami benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan taat serta tunduk mau melakukannya, kami percaya kami meraih hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai di sini materi kita anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye.